Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru untuk teman-teman guru honorer peserta seleksi P3K Guru tahap yang kedua. Yang mana judul video admin di sini adalah potensi kelulusan guru honorer non-serdik di tahap 2 P3K Guru, prospek kelulusan sangat besar, maksimalkan. Seperti itu ya. Jadi ini adalah judul video admin untuk teman-teman guru honorer bahwa apapun itu teman-teman itu tetap mempunyai potensi kelulusan bagi teman-teman guru honorer yang belum memiliki serdik di tahap 2 nantinya di P3K Guru. Oleh karena itu, teman-teman guru tidak boleh patah semangat dan tidak boleh minder jika harus bersaing dengan guru yang berserdik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, coba kita lihat bagaimana potensi kelulusan guru honorer non-serdik di tahap kedua. Jadi di sini perlu teman-teman pahami terlebih dahulu bahwa di tahap pertama kemarin ada kebijakan luar biasa dari Kemenpan RB, Kemendikbud maupun BKN, yaitu tentang adanya penyesuaian nilai ambang batas NAB atau pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Yang mana kemarin itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial sosiokultural, dan kompetensi wawancara itu ada 3 kategori passing grade teman-teman ya, atau nilai ambang batas. Yang pertama yaitu adalah kategori 1, kemudian yang kedua adalah kategori 2, dan yang ketiga adalah kategori 3. Kategori 1 ini itu berdasarkan Permenpan RB nomor 1127 tentang nilai ambang batas, seperti dia masuk P1. Kemudian P2 ini atau kategori 2 itu guru terjadi guru ini adalah penyesuaian nilai ambang batas khusus kompetensi teknis yang dinolkan. Ini terkhusus untuk guru berusia 50 tahun ke atas. Kemudian kategori 3 ini berlaku untuk semua peserta. Jika kategori 1 dan kategori 2 tidak ada yang memenuhi, maka berlaku nilai ambang batas kategori 3 yang mana diberikan afirmasi sebesar 10% yang merupakan perwujudan penurunan passing grade. Nah, misalkan dari passing grade untuk guru kelas SD itu kan 320, itu diturunkan menjadi 270. Nah, berarti diturunkan 5 sampai 10% dari nilai kompetensi teknisnya, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut dulu. Nah, di sini perbedaan mendasar antara tahap 1 dan tahap 2 ya. Jadi di sini sebelum kita lanjut, teman-teman guru harus mengetahui apa sih sebenarnya perbedaan mendasar tahap 1 dan tahap 2. Nah, perbedaan mendasarnya di sini adalah untuk afirmasi sekolah induk ditiadakan ya. Jadi guru prioritas sekolah induk itu ditiadakan untuk di tahap 2. Nah, kalau di tahap 1 itu sangat diprioritaskan guru sekolah induk ya, seperti itu. Nah, di sini guru swasta dan lulusan PPG itu sudah bisa memilih formasi P3K di tahap 2 yang pertama kalinya. Jadi seperti itu ya. Jadi guru swasta bisa melamar di sekolah-sekolah negeri sesuai dengan ijazah dan sesuai dengan sertifikat pendidiknya, seperti itu ya. Jadi itu adalah merupakan perbedaan mendasar antara tahap 1 dengan tahap yang kedua, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ilustrasinya ya teman-teman ya. Di sinilah intinya potensi kelulusannya seperti itu. Nah, potensi kelulusannya yang pertama di sini teman-teman adalah, anggaplah di sini kita buat ilustrasi terlebih dahulu. Ilustrasinya SD Noa. Di sini formasi yang tersisa itu adalah 2 guru sekolah dasar. Nah, jadi ada 2 formasi yang tersisa, yaitu 2 guru SD, kemudian jenjangnya adalah sekolah dasar. Nah, formasi yang tersisa adalah 2 guru sekolah dasar di tahap yang kedua nantinya. Kemudian di sini pelamarnya itu ada 4 ya. Kita ambil permisalan ada 4 pelamar. Pelamar yang pertama itu adalah guru bersertifikat pendidik negeri. Kemudian pelamar yang kedua adalah guru bersertifikat pendidik swasta dan lulusan PPG, serta guru non-serdik yang memiliki P1 di tahap yang pertama. Seperti itu ya. Nah, misalkan di sini kita ketahui bahwa
mungkin teman-teman mengatakan bahwa yang paling lemah di sini adalah yang poin 4, yaitu guru non serdik pemilik P1 di tahap 1 ya, berarti pemilik P1. Berarti lolos passing grade di tahap yang pertama seperti itu. Namun di sini kita bisa lihat ya konsekuensinya seperti ini. Misalkan nantinya di tahap yang kedua nantinya ini ada dua formasi yang diperbutkan. Guru berserdik ini ilustrasinya ketiga guru ini bakalan lolos dengan mudah passing grade ketika mampu memenuhi nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara seperti itu ya. Maka secara otomatis ketiga guru ini, kategori guru ini akan lolos secara otomatis, dan istilahnya akan dilihat melalui peringkingan nilai terakhir karena ada tiga yang berserdik, sedangkan guru non serdik ini secara otomatis akan tersingkir ya, karena mungkin secara otomatis kalah di perolehan nilai seperti itu ya. Jadi potensi kelulusan menurut kita di sini mungkin sangat tipis karena harus bersaing dengan guru honorer yang berserdik. Baik itu lulusan PPG, kemudian berserdik swasta dan berserdik negeri. Namun di sini ilustrasinya jika guru non serdik ini bisa lolos mengambil salah satu jatah di di formasi di sekolah ini di SDNUA, itu terjadi jika di antara ketiga guru yang berstatus berserdik ini ada yang gagal total di manajerial dan sosiokultural. Artinya gagal total artinya bakalan mendapatkan nilai di bawah standar ketika mengerjakan nilai sosiokultural manajerial dengan tes wawancara. Artinya ketiga kategori ini ada yang tidak lulus passing grade untuk manso, manajerial sosiokultural, dan tentunya wawancara. Jika hal itu terjadi, maka nantinya di sini akan berlaku P1, P2, dan P3. Nah, misalkan nilainya itu memang sangat rendah, maka bisa jadi akan berlaku apa namanya ya, P2 ya, karena di situ ada penurunan passing grade untuk wawancara. Maka secara otomatis jika misalkan nantinya terlalu rendah nilai manajerialnya, maka secara otomatis disinilah peluang emas atau kesempatan dari guru non serdik yang memiliki P1 di tahap 1 untuk lolos di tahap kedua. Ya, mungkin teman-teman mengatakan ini sangat susah ya, ini sangat susah, tetapi bisa jadi hal itu terjadi teman-teman ya, bisa jadi hal itu terjadi. Guru berserdik negeri, guru berserdik swasta lulusan PPG tidak lolos di bagian manajerial sosiokultural dan wawancara, dan itu membuka kesempatan bagi yang lulusan P1 ini di tahap 1 untuk mengambil salah satu jatah yang ada di SDNUA. Seperti ini ilustrasinya ya, meskipun tipis tapi tetap ada harapan seperti itu. Kemudian yang kedua ilustrasinya itu adalah di SD Anggur ya. Ilustrasinya itu ada di SD Anggur. Formasinya itu yang tersisa itu ada dua. Kemudian pelamarnya juga ada dua ya. Pelamarnya guru berserdik swasta dan guru non serdik pemilik P1, P2, dan P3 ya, seperti itu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ilustrasi di SD Anggur formasinya sisa dua, sedangkan formasinya hanyalah guru berserdik swasta dan guru non serdik pemilik P1, P2, dan P3. Admin di sini tidak mengatakan berapa guru berserdik yang mendaftar, berapa guru non serdik yang mendaftar, karena kita di sini cuma membuat ilustrasinya. Nah, di sini ketika ini ilustrasinya adalah istilahnya ada guru berserdik dan ada guru non serdik, sedangkan formasinya itu adalah dua. Misalkan guru berserdik ini mampu mencapai passing grade ya, mampu mencapai passing grade secara otomatis, memegang satu kunci yang ada di memegang satu jatah di menjadi ASN P3K di tahap 2. Kemudian jika guru non serdik ini anggaplah tidak lolos passing grade di tahap kedua, tapi memiliki tabungan nilai baik itu P1, kemudian P2 atau P3, tetapi paling bagus itu P1. Anggaplah P1, maka secara otomatis akan mengambil satu jatah juga yang ada di SD Anggur. Anggaplah yang melamar di SD Anggur ini cuma dua, satu guru swasta dan satu guru non serdik. Tapi mungkin tipis teman-teman ya, tipis mungkin yang mendaftar seperti itu. Tapi bisa jadi ada yang seperti ini. Nah, ini ilustrasinya ya. Kita harus terima ini ilustrasinya jika terjadi di tahap yang kedua. Guru non serdik bersaing dengan guru yang berserdik. Tapi meskipun kecil, peluang itu tetap ada asalkan teman-teman itu bisa mencapai passing grade dulu. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita ke ilustrasi yang ketiga.
Ilustrasi yang ketiga ada di sini, formasi sisa satu ya. Di sini ilustrasi yang terjadi misalnya kan sisa satu dan yang mendaftar itu ada 3 guru. Nah, di SD Melati, formasi yang tersisa itu adalah satu. Sedangkan yang melamar sama sekali tidak memiliki cerdik. Nah, ini tidak menutup kemungkinan juga teman-teman ya. Ada sekolah nantinya yang pelamarnya sama sekali tidak memiliki sertifikat pendidik. Di tempat admin ada seperti itu ya, sama sekali tidak ada yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, yang terjadi guru non cerdik ini adalah ternyata dia adalah P1 atau di tahap 1, sedangkan guru non cerdik yang kedua adalah dia adalah P2 dan guru non cerdik yang ketiga adalah P3. Ternyata pada saat dites sama sekali tidak ada satupun guru honorer kategori non cerdik ini yang lulus PG, tidak ada. Jadi secara otomatis nilai yang dilihat adalah nilai yang ada di tahap 1. Nah, otomatis guru non cerdik yang memiliki P1 inilah yang akan lolos menjadi ASN P3K di SD Melati, karena lawan-lawannya ini hanyalah P2 atau P3. Artinya memang menurut aturan yang diambil pertama di penyesuaian nilai ambang batas adalah P1. Nanti tidak ada P1 yang memenuhi, baru ambil P2, baru urut ke P3. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini videonya teman-teman ya, tentang potensi kelulusan guru non cerdik ya. Apapun itu, setipis apapun peluangnya, itu tetap teman-teman memiliki secerca harapan nantinya di tes tahap yang kedua. Jadi tetap dimaksimalkan, jangan menyerah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.